Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fajar Ramadhani selaku manajer pada kelompok 4 akan memaparkan materi tentang konsep pemahaman understanding by design pada aspek menafsirkan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Miftahur Rahmah, Nadifah Nurisman, saya sendiri Nur Fajar Ramadhani, Poppy Ayu Saputri, dan Rahmat Syarif. Understanding by Design memiliki capaian pembelajaran berupa pemahaman. Pemahaman sebagai capaian belajar UBD memiliki 6 aspek yang terdiri dari kemampuan menjelaskan, kemampuan menafsirkan, kemampuan menerapkan, memiliki perspektif, memiliki empati, dan pengetahuan diri. Aspek pemahaman yang kelompok kami jelaskan yaitu kemampuan menafsirkan. Menafsirkan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memahami dan memberikan arti pada suatu informasi yang diperoleh. Selain itu, menafsirkan juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menganalisis dan menerjemahkan sesuatu informasi yang diperoleh menggunakan pemahaman dan bahasa sendiri yang lebih mudah dipahami. Kemampuan menafsirkan merupakan keterampilan proses sains yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Karena melalui kegiatan ini, peserta didik mampu menghubungkan dan menyimpulkan informasi yang telah diperoleh. Faktor yang dapat menyebabkan kurangnya kemampuan menafsirkan pada peserta didik yaitu kurangnya perhatian dan minat belajar dari peserta didik pada saat proses pembelajaran di kelas, sehingga peserta didik tidak mampu menafsirkan materi pembelajaran yang sudah disampaikan oleh guru. Contoh soal menafsirkan. Contoh konkret bagaimana peserta didik menafsirkan sebagai bukti telah memahami suatu masalah belajar yaitu sebagai berikut. Peserta didik diminta untuk menjabarkan komponen-komponen ekosistem melalui gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, coba Anda deskripsikan komponen-komponen ekosistem apa saja yang Anda lihat. Peserta didik melihat gambar dan mengidentifikasi berbagai komponen yang ada dalam ekosistem tersebut, seperti tumbuhan yang terlihat di sebelah kiri gambar, sungai atau aliran air yang terlihat mengalir di tengah gambar, beberapa jenis hewan seperti ikan yang berenang di sungai dan burung yang terlihat di sekitar, gunung atau bukit yang terlihat di latar belakang, cuaca yang cerah dengan matahari yang bersinar. Peserta didik dapat memberikan deskripsi tentang masing-masing komponen ekosistem yang mereka identifikasi. Misalnya, mereka bisa menjelaskan jenis-jenis tumbuhan yang terlihat, nama-nama hewan yang terlihat, dan karakteristik geografis seperti gunung dan sungai. Peserta didik juga dapat mencoba menjelaskan hubungan antara komponen-komponen ini dalam ekosistem. Misalnya, mereka dapat menyadari bahwa tumbuhan adalah produsen yang memberikan makanan bagi herbivora, yang pada gilirannya menjadi makanan bagi hewan karnivora. Mereka juga dapat menyadari bahwa air sungai penting bagi kehidupan berbagai jenis hewan dan tumbuhan di sekitarnya. Kesimpulan yang bisa diambil adalah jika peserta didik mampu menerjemahkan, menginterpretasikan, dan menjelaskan hubungan antar komponen-komponen dalam ekosistem berdasarkan gambar tersebut dengan benar, maka dapat dianggap bahwa mereka telah mampu menafsirkan materi terkait komponen ekosistem dengan baik. Ini menunjukkan pemahaman yang kuat tentang bagaimana ekosistem bekerja. Dengan demikian, peserta didik yang mampu melakukan hal-hal di atas dapat dianggap telah memahami materi yang berkaitan dengan komponen ekosistem. Begitulah tadi paparan terkait konsep pemahaman understanding by design pada aspek menafsirkan. Terima kasih.